Disinilah maka kemudian dikaji sampai dengan tahun 1983. Berkumpullah ulama-ulama ketika itu di Jawa Timur dan tempatnya di Sukorejo, di pondoknya Kiai As'ad, ngumpul semua. Cari jalan supaya selamat, sudah tidak ada goncangan-goncangan lagi, ini bagaimana? Akhirnya ditetapkanlah bahwa untuk urusan ideologi negara ditetapkan oleh mayoritas bangsa yang namanya Pancasila, kemudian akidah kita tetap Islam sesuai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru selesai tahun 84. Pendekarnya ketika itu mungkin banyak orang tidak tahu. Pendekarnya adalah seorang ulama namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau putra dari Kiai Siddiq. Kiai Siddiq itu asal dari Lasem. Kemudian karena kalah berdebat nahwu, malu pindah ke Jember. Jadi dulu berdebat kalah itu malu. Nah sekarang sudah kalah berkali-kali, alhamdulillah tidak ada malunya sama sekali. Pergi ke Jember. Saya tahun 83, ini belum pernah saya ceritakan di sini. Tapi mumpung ini ada waktu dan saya juga sudah menjelang tua, ada perlunya saya sampaikan. Saya tanya beliau, Kiai, ini penempatan negara dengan ideologi sendiri dan Islam sebagai umat Islam ini politis apa ijtihadi? Jawabnya beliau, ini ijtihadi, bukan politis. Dan silahkan pakai untuk selamanya. Nah, karena saya tidak puas, saya tanya, dasarnya apa Kiai? Kemarin saya sudah menyampaikan ke Pak Hasan, kalau setelah saya di kantor itu memang ngaji pindah-pindah begitu. Sana 3 bulan, sana 3 bulan. Termasuk ngaji di Kiai Ahmad Siddiq. Dibukakanlah oleh Kiai Ahmad Siddiq Mitsaqul Madinah. Perjanjian Madinah. Iki sing bahasa Jawa. Iki si sadurunge kowe takon wocon dhisik iki. Mitsaqul Madinah. Pada tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah saya baca, ya saya bisa lah baca wong lulusan kontor, masa enggak bisa bahasa Arab. Bisa saya baca. Komentar saya, subhanallah. Ini adalah piagam yang paling orisinil untuk demokrasi dan kemanusiaan. The original conception about humanity and democracy. Luar biasa ini. Ketika itu, saya membaca, tidak saya apalkan, karena memang bukan mahfudot. Tapi saya masih ingat poin-poinnya. Poin yang pertama, ukhuwah bainal muslimin. Oh, kenapa ya kok enggak ukhuwah Islamiyah ya? Ternyata kalau Islamiyah itu mesti ukhuwah Pak Fakir. Yang ruwet ini kan musliminnya. Khutbahnya wa'tasimu, keluar masjid wa'tafar. Di dalam kita wiridan, di keluar kita ganti sandal baru kan begitu. Jadi yang ruwet ini musliminnya. Di situ diterangkan untuk urusan-urusan yang furu'iyah sudahlah na'maluna walakum na'malu. Untuk yang usul ini kalau ada perbedaan harus dibicarakan di antara para ulama. Jangan dibicarakan di antara di luar para ulama. Nah sekarang enggak. Ada anak Ansor sama pemuda Muhammadiyah ribut soal tahlil. Ini nyampe apa enggak ke yang mati? Kata Ansornya, nyampe. Loh buktinya, karena setiap kiriman enggak pernah kembali. Loh ini ngomong apa? Ya pemuda Muhammadiyahnya ini kan enggak terima. Mana tanda buktinya? Nah kalau diserahkan bangsa begini ini Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau sudah sampai top dia merusak Islam,
dia harus dinyatakan tegas dia berada di luar Islam. Luar biasa. Saya baru diberitahu oleh polisi. Dulu Pak Hasim, ada orang ngaku malaikat Jibril namanya Lia Eden. Bener ya? Ada orang yang mengaku Nabi Muhammad namanya Musa. Dua-duanya ditangkap. Dimasukkan di tahanan, ditanya oleh polisi, wahai malaikat Jibril, pernahkah ketemu Nabi Muhammad ini? Ternyata belum pernah ketemu dua orang. Lah kalau sudah sampai ini Pak, ya sudah, harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Saya juga menyampaikan sama Al-Mukarram, Bapak Menteri Agama, sudah jangan ragu, katakan itu bukan Islam. Kenapa? Tapi ini jangan cuma ditepuk tangan itu. Maksud saya, yang lain-lain itu ikut mendorong lah. Supaya ada pride. Karena yang menghadang pun juga sangat banyak. Yang kedua, ukhuwah bainal adyan. Mana yang bisa dikerjasamakan dengan luar Islam, mana yang tidak. Itu jelas sekali. Sehingga rahmatan lil alamin memang melampaui rahmatan lil muslimin. Urusan yang tidak syariah sudah, bikin got bareng bangunan tidak apa-apa. Tapi kalau urusan yang syara, yang akidah, ya lakum dinukum, itu ada tuntunannya Pak. Dan itu disusun langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini kalau benci kelewat benci, tidak membedakan mana asyaduhum adawatan atau akrobahum mawaddatan, zimmi dan harbi disamakan. Tapi kalau sudah kadung kepingin demokrasi, tahlilan di gereja, itu kurang tempat apa bagaimana? Seperti orang Kristen, tidak usahlah disuruh Jumatan, nanti sandalnya hilang. Saya kan sering dicemooh sama orang Kristen. Gimana orang Islam itu? Uang ibadah kok sandalnya hilang? Ya mesti saja karena sandalnya tidak dipakai. Nah sampeyan sepatunya dipakai. Jadi yang hilang ya tidak sepatunya, sepeda motornya yang di luar itu yang hilang. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Din tadi sajalah al-hanifiyatus samkhah, itu pas sudah itu. Ini jangan diumek-umek lagi gitu maksud saya. Nah, kemudian yang menarik lagi, untuk qabilah-qabilah di luar hukum syariat dipersilahkan untuk menggunakan kebiasaannya masing-masing. Ini saya belajar usul fikih di sini juga begitu Pak Hasan. Mabhadi awaliyah. Itu belum mabhadi akhiriyah loh. Masih mabhadi awaliyah, tetap kunci. Nah itu digawa diintil-intil tak garut apa-apa kunci. Bab mabhadi awaliyah. Di situ kan ada al-ahdah muhakkamah. Tapi yang muhakkamah yang bagaimana? Tentu yang tidak khilafus syari'. Ma warada fi syar'i mutlaqan wala dhabita lahu wala fil lughah yurja'u ilal 'urf. Berarti ada status di dalam adat sepanjang dia menjadi al-'urf yang tidak muta'arif. Ini kan sangat jelas. Nah, sekarang ini semua diubah, yang lunak terlalu lunak, yang keras kekerasan. Semua yang lain dirinya dibilang kafir, masuk neraka. Neraka semua masuk neraka, surganya cuma dia aja. Lu kok tidak takut masuk surga sendirian? Yang arduhas samawati wal, gini-gini ini bagaimana? Nah, ada lagi yang kita merasa bahwa itu bukan Islam, sering kali ya, tetapi sesungguhnya itu pilar di dalam Islam, adalah kepastian hukum. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tu'addul amanati ini untuk Pak Hidayat Nur Wahid, untuk politisi-politisi, supaya membawa amanat rakyat.
Jangan 5 tahun sekali datang ke rakyat terus tidak tahu lagi, menunggu 5 tahun lagi. Ini yang tidak tepuk, ini mesti pendaftar. Nah, kalau idza hakamtum, ingat bainan nas bukan bainal muslimin, antahkumu ila adil. Penegakan hukum ini harus sama rata sama rasa. Nah, sekarang di Indonesia kan tidak. Hukum naik susah, ke bawah kena. Pajak naik sulit, turun gampang. Akhirnya yang kena yang kecil-kecil. Jadi kepastian hukum. Dan inti dari hukum adalah al-adalah. Inti daripada politik adalah al-amanah. Kalau dua ini hilang, maka hukum akan menjadi cerita. Dan politik akan menjadi akumulasi kekuatan saja. Luar biasa, Pak. Di bawah ada lagi al-musawah bainal iqtisad. Keadilan ekonomi. Ini tidak sama rata sama rasa, tapi sama-sama merasakan. Beda kan? Sama-sama merasakan. Kalau tadi biar anak saya Fatimah Sarakot lakotok tuh, ya dah. Kalau ini enggak. Masa tukang ban minta rezeki sama dengan pabrik ban, kan enggak mungkin. Tapi semua kebagian, halalan, thayyiban, mubarakan. Orang sedikit bisa bahagia, dapat banyak bisa bahagia, dapat sedikit bisa menjadi pencuri, dapat banyak pun bisa menjadi rampok di mana-mana. Yang menghabiskan uang negara itu bukan orang miskin, Pak. Orang yang sudah Masya Allah kayanya. Nah, di sini pun adalah ketentuan yang harus ada di sebuah negeri, apapun bentuk negeri itu, kita ada orang sampai situ, kita harus perjuangkan ini. Nah, kemudian ketika Madinah diserang orang-orang lain, maka seluruh agama yang ada, baik Yahudi, Nasrani maupun Sobiin, harus bersama-sama membela nasionalisme Madinah. Coba, Pak. Ini kan Masya Allah. Dan ini bikinan Nabi Muhammad loh, bukan bikinan Muhammad belakangan ini, Pak. Ini Nabi Muhammad. Kekurangan kita adalah di dalam pemahaman daripada Islam, implementasinya sudah punya fikih, sudah punya dakwah, tapi kita sering melupakan sirah nabawiyah di dalam memimpin umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sirah nabawiyah itu juga strategi implementatif yang real dari Rasulullah. Kapan Rasulullah dakwah diam-diam, kapan terang-terangan, kapan mengungsi, kapan hijrah besar-besaran, kapan dia menunggu, dan kapan beliau membalas serangan. Semuanya ini harus kembali di dalam benak kita. Nah, sekarang ini para bapak yang saya muliakan, negeri yang tadi oleh para ulama diputuskan tahun 84 itu supaya diisi, jangan didekonstruksi. Kalau didekonstruksi, ruwet, habis waktu untuk mendekonstruksi, belum lagi mengisinya kembali. Lebih langsung dengan melakukan jurusan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Seperti ada LGBT itu kok saya dengar yang teriak-teriak kok cuman saya, yang lain-lain ini gimana kok enggak teriak-teriak. Itu kan embrio supaya laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, kan gitu maunya Pak Fakir. Kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya nggak tahu lah karena saya nggak pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, itu mau olahraga atau mau kawin? Digempur saja. Saya juga ditanya pada Pak Hidayat, ini gimana gempur dari segala penjuru yang udkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi jangan menghilangkan amar ma'ruf, nahi mungkar, sekalipun kita tidak melakukan dekonstruksi di dalam bentuk, tetapi kita harus selalu di dalam isi.
Kadang-kadang kita menemui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al hikmatu dholatul mu'min iltaqataha aynama wajadah. Perkara yang hak itu milik orang Islam. Kalau tidak ada di tempat kamu, ada di tetangga, berarti itu milik kamu yang di sana. Ambil kembali. Jangan tetangganya dimaki-maki karena tetangga. Kalau bapak-bapak pergi ke Jepang, pergi ke Taiwan, pergi ke Korea, Masya Allah, perlindungan konsumen, perlindungan jual beli, kualitas. Nah ini ada saksinya Pak Fakhir, dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita ke Taiwan, kehilangan koper di bandara, pasti kembali. Karena mengembalikan itu biaya negara, dan tidak mengembalikan adalah kriminal. Loh, bukankah sepotong ini juga Islam? Seperti di Jepang, itu kalau ada toko malsu kualitas, langsung ditutup, Pak. Jadi wailun lil mutaffifin, itu kok jalan di sana, enggak jalan di sini. Sementara kita, ini kalau beli makanan, keliru terus, Pak. Buah-buahan katanya manis, tapi kecut. Saya beli di Jalan Surabaya, Pak Din, itu lampu. Lampu itu yang kuno, itu harganya mahal. 2,5 juta. Kalau yang baru itu cuma 650. Saya bilang, saya minta kuno, Pak. Oh iya, Pak Ji, ini tinggal satu yang kuno. Setelah diberikan saya, ternyata baru kan kelihatan baru cetakan itu. Loh Pak, ini baru Pak, bukan kuno. Aduh, sampean nih kok rewel. Sampean biarkan saja. Lama-lama kuno sendiri. Mati. Itu namanya sekarang katanya mukidi. Ini lama-lama kuno sendiri. Wah, ini orang belum tahu siapa yang beli ini. Akhirnya saya bayar 650. Loh, Pak Ji kurang ini. Ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Itu kira-kira ada di Jepang apa ada di Indonesia kira-kira? Lah terus sepotong ini saja loh ya, bukan la ilaha illallahnya. Yang Islami yang mana? Akhirnya dia sadar, loh Bapak ini dari Sidoarjo, enggak, saya dari Malang. Lu Malang mana? Itu kan ada Pondok Al-Hikam, itu pondok saya. Oh kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzadi ya? Kok enggak bilang dari tadi ya? Kan malu saya kalau begini. Jangan begitu, lain kali bilang Pak kalau Bapak ini Pak Hasyim Muzadi. Bagaimana mudah-mudahan saya ini tidak kualat saya ini. Jadi dia takut Allah apa takut Hasyim Muzadi? Jadi akhirnya saya itu mikir, ini kenapa ya begini? Pak Fakhir kan sebentar lagi menjadi Menteri Luar Negeri, Allahumma. Masa naibul fa'il terus? Lama-lama ini bagaimana ya kok begini? Jadi ternyata setelah ke sana kemari, ilmu saya itu ya ilmu keluyuran saja, itu kan ilmu yang berat-berat. Oh, kalau begitu, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Itu ahlal quranya bukan kuronya, Pak. Jadi kita enggak usah bulet perkara kuro, tapi ahlal amanu wattaqau. Fafatahna alaihim. Tapi walakin kazabu, yang kazabu tadi kuronya apa ahlul kuro. Ini bukan tamrinan tapi sudah terang. Sehingga menurut saya yang penting bagaimana kita isi Indonesia. Nah, di saat kita ngisi itu tantangannya luar biasa, Pak. Terutama setelah tahun 2002, setelah reformasi ini. Seluruh ideologi yang baru-baru masuk, baik di kalangan kaum muslimin maupun yang dari barat maupun yang dari timur, semuanya masuk, sementara kita sedang diancam oleh regenerasi
yang sudah 100 tahun ini, Indonesia akan ganti penduduk baru. Mereka anak kita atau anak zamannya. Ini menjadi perhatian kita. Tetapi la tayasu min rauhillah. Sekian banyak kita berkumpul. Hum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Oke, mari kita berjuang mengisi Indonesia ini. Berhadapan dengan yang merusak. Tetapi yakinlah kalau mereka sakit, kita pun sakit. Tapi kita punya Allah, mereka belum tentu mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.